Sangat luar biasa sekali. Hari ini kita menghadiri upgrading atau pelantikan OSIS tahun 2020-2021 ya. Baik dari OSIS MTS dan juga MA yang dikemas dalam upgrading organisasi dan pelatihan kepemimpinan dengan tema revitalisasi peran OSIS untuk meningkatkan wawasan siswa dalam bidang organisasi. Teman-teman sekalian, bicara organisasi itu sangat panjang dan lebar. Karena dalam organisasi itu menentukan arah dalam perkumpulan dalam tujuan yang sama. Jadi organisasi itu adalah suatu kelompok dalam wadah yang mempunyai satu tujuan yang sama. Lalu bagaimana caranya organisasi itu bisa berjalan dengan baik, bisa hidup dan menghidupkan wadah yang ada? Nah, itu dia gunanya kita hadir di sini, dan materi ataupun pembicara ini akan dihadiri oleh pemateri yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk pemateri yang hari ini dan hadir di sini. Di sini saya akan bacakan dua kurikulum vitae para pembicara pada pagi hari ini. Yang keduanya sama-sama sangat fenomenal saya kira ya. Baik, saya bacakan yang pertama. Kurikulum vitae, nama Nurul Hidayah SPD, Tatala Sampang 0501-1993, alamat Nagasari Banyates Sampang. Orang Sampang ya, sama-sama kita dari Sampang. Riwayat pendidikan beliau, MI atau SD-nya ditempuh di SDN Pelanggaran Timur 1 Banyuwantes, SMP atau MTS-nya ditempuh SMPI Al-Amin Al-Haramain Banyuwantes, MA atau SMA-nya ditempuh di Mambalolo Bata-Bata. Lalu S1-nya beliau di Institut Agama Islam Al-Azhar Pamekasan, dan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah menempuh Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan pengalaman organisasi beliau, pertama pernah menjadi pembina M2KD Menggolong Bata-Bata 2019. Yang kedua pernah menjadi pembina Himpunan Santri Banyuwantes tahun 2014 sampai sekarang. Yang ketiga kepala TK TPA Nurul Kolam Nagasari Banyuwantes tahun 2008-2009. Pernah juga menjadi pendiri komunitas peduli masyarakat Nagasari Banyuwantes, menjadi presiden mahasiswa Institut Agama Islam Al-Azhar Pamekasan, dan menjadi anggota komunitas Pres dan Sastra Kampus 2015. Pernah menjadi anggota Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia tahun 2017-2018. Pernah menjadi anggota Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia 2017-2018. Pernah menjadi anggota Halakoh Badan Eksekutif Mahasiswa Pondok Pesantren se-Indonesia tahun 2016-2015, dan juga pernah menjadi salah satu pendiri Aliansi Badan dan Dewan Eksekutif Mahasiswa se-Madura tahun 2017. Pernah menjadi pendiri organisasi KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komisariat Wilayah Pamekasan. Beliau juga menjadi ketua SC Pekan Ngaji 6, dan sekarang menjadi ketua umum Dewan Bahagia Mambalolo Bata-Bata 2020 sampai 2022. Beliau memiliki moto beliau adalah Lirok Iwanas Diwajar Minal Sholah Karifina Fina Nagilna Minam. Selalu konsisten dalam posisi apapun. Tepuk tangan untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya akan bacakan kurikulum vitae pembicara yang kedua. Nama Taufik Hidayah S. Ikom, Tetala Sampang, lagi-lagi kota Sampang ya. 03 November 1993, alamat Desa Bira Timur, Sokobana, Kabupaten Sampang. Riwayat pendidikan beliau, MI SD-nya ditempuh di MI Darul Ulum, SMP atau MTS-nya ditempuh di MTS Anupaya 1. Sedangkan MA atau SMA-nya
ditempuh di SMA 1 Al-Muhtar. S1 beliau ditempuh di Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan beliau juga melanjutkan S2-nya di Universitas Brawijaya Malang. Pekerjaan menjadi Kepala Marketing Perumahan Trunojoyo Presiden. Pengalaman organisasi beliau pernah menjadi Wakil Presiden Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2017. Yang kedua, beliau juga pernah menjadi pembina atau bahkan sampai masih aktif sampai sekarang menjadi pembina public speaking. Pernah menjadi ketua tim keamanan Universitas Trunojoyo Madura dan aktif menjadi ketua aliansi BEM Negeri se-Jawa Timur. Prestasi beliau pernah menjadi wisuda terbaik Universitas Trunojoyo Madura 2016, tepuk tangan dulu. Dan juga pernah mendapat penghargaan oleh Kapolres Bangkalan. Untuk beliau, Pongki Odi, lakukan yang terbaik. Tepuk tangan untuk kemarin yang kedua. Tanpa mengurangi hormat kami kepada kedua pembicara pada pagi ini, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya, biar semangat. Angkat tangannya. Oke. Ini kan seperti ini. Pergerakan. Ketika saya bilang selamat pagi gitu ya. Ngerti? Aku beda ini lagi Indonesia. Selamat pagi. Kita makan. Santai. Apa sah? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya semuanya. Kau buktikan bahwa santri itu lebih baik daripada yang bukan santri. Kau bener. Buktikan. Harus menjadi contoh. Kalau bisa harus lebih sopan daripada saya. Saya kan bukan santri. Sekarang, dulu santri. Tapi tetap hati saya tetap kan. Angkat tangannya lagi. Kalau yang sopan saya doakan sukses. Yang tidak sopan cepat abini. Angkat tangannya. Pegang ke pundak temannya yang kanan. Oke, ngerti. Pegang. Ngerti ya? Sebelum kita mulai kasih. Tadi kan serius dulu. Dipegang. Oke, dipegang. Ini di video ini oleh fotografer saya nanti masuk YouTube. Ini masuk IG. Kalau saya isi materi bisa lihat di Facebook saya, IG saya nanti ada videonya. Nanti lihat. Oh, kamu aja ganteng deh. Jangan larang ke, pergi gratis, pergi. Angkat tangannya. Pegang seperti ini, Jin. Ini kebetulan ketemu. Ternyata beliau sama-sama presiden mahasiswa. Dulu saya sama 2017. Beliau sempat juga kampus dulu. Ketemu barusan. Oh, mungkin. Waktu pertemuan BEM se-Jawa Timur. Kebetulan tuan rumahnya di kampus saya. Ini teman. Tahu yang tidak abini. Nah, itu aki itu abini. Saya sudah ini, nanti anak. Bini. Oke, itu saya. Mau gak? Yang mau jenengan, saya tekuk nikah dari sahabatan selamanya. Siap. Tanda. Saya kan kita tekuk mau jadi sahabatnya. Jadi sahabat di luar ketemu di mana apa? Mau? Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata. Hai saudaraku. Hai teman saya. Teman santri. Saya melarang ngaji. Ayo bangun. Kita harus
komunikasi. Jadi diajarkan psikologi komunikasi. Siapa yang pernah dipegang, suatu saat ketemu di dalam nyaman. Oh iya sampai itu. Gini hati Pak Jo. Santri. Halo. Halo. Buktikan. Pokoknya yang sopan saya doakan sukses. Yang gak sopan ya kan bibit lah. Ikuti saya. Hai tretan saya. Manajemen. Nyapa. Botong. Ada santri tidak semua. Jadi besoki. Jadi mandi. Menangkan. Kolok. Mandi jajan. Kolok. Kita serelanan. Kita santri Manggolulung. Kita saudara. Tangannya semuanya. Amin. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi pelebun, ada yang jadi ketua RW, kepala dusun, tidak ada yang tahu. Jangan mengira siapa si Jokowi itu presiden. Ada yang tahu? Ada yang tahu. Kita kan. Nah, hari ini mumpung ada pelantikan OSIS, OSIS ini melatih, ketua OSIS melatih pemimpin anggota-anggotanya. Aceh. Bagaimana mengetahui sifat-sifat anggota tubuh itu mah? Bagaimana menghadapi anggota sok-sokan. Assalamualaikum. Waktu saya ngeremis, ngadepin bagaimana menyelesaikan masalah. Itu gunanya kalian harus rebut jadi ketua OSIS. Membuat pemilihan ketua OSIS, jauh turun menjadi ketua sebuah bisa. Harus. Pede kamu jadi OSIS. Siap. Sekali itu gak bisa mengatakan siap. Masalah tak tahu ketemu nanti karena ini proses belajar. Lebih baik salah saat jadi siswa. Kalau salah berada jadi bupati, ketika repot atau sambutan terus. Nah hari ini adik-adik harus ikut organisasi, harus belajar karena OSIS ini berdes yang nyamara rapat. Di situ berkompolan abota diberikan oleh Aceh mengeluarkan pendapat sebagai pemimpin yang baik. Jangan sampai OSIS itu hanya nunggu perintah dari harus punya ide cemerlang. Santri sekarang harus santri mengalahkan sekolah-sekolah yang lain. Iya, jangan salah. Presiden mahasiswa bekas santri. Taufik Hidayat dulu santri bisa memimpin di perguruan tinggi di Universitas Suriname. Jangan salah ini nanti dari presiden Universitas UB. Amin. Amin guys. Amin. Ketua OSIS dan anggota harus beda. Jangan sampai pengurus OSIS di sini sifatnya sama dengan siswa yang lain yang bukan OSIS. Harus beda, harus lebih sopan, harus lebih ramah, harus mencontohkan daripada siswa yang bukan OSIS. Jadi mau OSIS. Sekali lagi dulu. Jadi ini mah. Angkat tangan. Mana ketua OSISnya? Ini kalau mencontohkan dari Prabowo ya. Ada. Harus mencontohkan mulai dari baju, penampilan, tata krama sehari-hari. Kenapa? Ketua OSIS menjadi figur contoh aja. Salah biasa, jadi aja. Lebih baik salah saja di siswa daripada salah nanti ketika sudah jadi pemimpin. Aja. Ini sopan sudah bagus nih meja drone. Sudah bagus, tinggal bajunya sopan. Jangan sampai nanti yang lain pakai sepatu, OSIS tak pakai sepatu. Nah apa Pak? Ketua OSIS tak pakai sepatu? Kok ada? Nah kadang-kadang seperti komunikasi juga harus mencontohkan. Inilah saya OSIS yang akan membawa, memulut, akan menjadi seorang terbaik seluruh dunia. Amin. Terus kita mintakan. Amin. Amin. Ya masalah kita lebih usaha nanti. Kita berdoa. Nanti organisasi yang akan diolah. Amin. Siapa yang ketuanya? Mana
Sekretaris ada. Nah, sekretaris. Kepala divisi dan kepala departemen apa? Keamanan Bendara. Mana? Ini kan sudah juga. Anak kepala keamanan ini. Ini harus mencontohkan kepada siswa-siswanya, anggotanya untuk menjadi pemimpin. Kalau ketua OSIS ini menjadi pemimpin untuk mencontohkan seluruh pengurus. Ngerti? Kalau kepala keamanan mencontohkan kepada anggotanya. Mana kepala keamanan? Tapi yang gue. Tantan, guna bendara. Bendara itu ngocok. Tadi kan ada kepala divisi. Saya ajarkan bagaimana menggunakan komunikasi organisasi yang baik. Alurnya pemimpin untuk menyampaikan komunikasi ketika ada rapat, ketika ada sesuatu untuk dirapatkan, harus tahu alurnya. Karena akan gaul kerja, oleh taklis komunikasi. Siap? Adik harus pemimpin. Mana? Tolong yang OSIS sama SMP, angkat tangan semua. SMP. MTS sama MK. Mana? Angkat tangan ini semuanya berarti ya di setannya. Adik harus membuktikan. Setelah itu kalian, ini saya takut dulu. Biar dia tidak minder, tidak takut menjadi pemimpin. Betul? Berapa menit sudah? Tinggal 15 menit. Biar apa? Saya juga bentar lagi mau ke sampah. Itu sama anggota saya. Ini demi kalian, ini baru memburu. Kamu ada Pak Bang. Nah. Apa? Pemuda harus bangkit. Tadi foto saya Odi lakukan yang terbaik. Baik. Jadi aktivitas yang terbaik. Ada di sini jangan minder. Jangan merasa dirinya kau sisanya bocor. Dek, adik itu adalah pengabdian, harus bangga. Jadi ketua OSIS kalau saya dulu nama kamu. Jadi bagi presiden juga pengen menang, itu juga rebutan. Kadang proses belajar gak ada gajinya, tapi ketika selesai nanti adik ketika di luar akan digunakan. Ilmunya akan digunakan. Adik nanti belajar. Kalau sambutan belajar, assalamualaikum tak apa-apa. Salah sekarang nggak apa-apa. Nanti adik akan lama-kelamaan akan bisa. Karena apa? Lebih baik salah sekarang saya tadi lebih baik salah nanti rebutan. Kalau ada si acara rebutan jadi si acara. Kalau ada MC rebutan jadi MC. Nanti ketika di lapangan di masyarakat, bermasyarakat kan santri gampang tidak terima. Lu bermantan, coba MC nah, ini sekolah itu tak ya dari kodok kayak terus. Mumpung sekarang di OSIS, kalau ada acara anggota jangan diem. Saya jadi moderator, saya jadi MC, saya jadi ini rebutan, saya jadi ketua pelaksana. Tidak sampai MC-nya awal menolak. Dia harus spektor, betul tak kita? Salah sekarang diderekin, jadi ngaji. Karena ini proses belajar, tak tahu karena semuanya belajar. Saya tahu dulu dia mana dulu, tak tahu apa dia tahu. Oke. Nah, jadi OSIS ini ada nanti yang kok tak jadi OSIS Kak tahun depan rebutan daftar pengen jadi pemimpin. Ini kesempatan hidupkan OSISnya, hidupkan. Kalau saya ngisi materi di kampus-kampus negeri itu kan ada media sosial. Nah, kalau kalian nggak pegang HP kalian, ada kegiatannya munculkan. Kalau ada IG-nya, ada Facebook-nya, kalau bisa acara-acaranya taruh di Facebook, IG. Karena di sini nggak ada, taruh di Mading. Kegiatan OSIS taruh di Mading. Jangan sampai Madingnya kerak-kerak. Hanya mau Mading, orangnya sudah bergerak. Itu dijaga itu. Didesain. Siapa mungkin? Inilah jabatan saya. Berubah menjadi yang terbaik. Itu. Udahan deh. Sampai yang kuatnya harus rubah message-nya aja. Gimana? Diskusi dengan guru, diskusi dengan senior-senior di sini yang sudah kuliah. Diskusi dengan ini. Wakil BEM ini wakil BEM juga. Ekonomi katanya. Di rumah Kak, udah terlalu isi acara
makan isi juga tak matang. Foto nih, cium ke turun saya tak izin lah ke kamera nama. Foto kegiatan. Aku nih berhenti. Tak taruh. Berarti kan orang siswa yang lain nyaman di OSIS dia lembut memotivasi. Orang yang berhasil apabila selanjutnya banyak yang ingin menjadi pemimpin. Berarti kalau kamu dikatakan berhasil apabila tahun ke depan setelah kamu itu banyak yang ingin masuk OSIS. Tapi kalau nggak ada yang daftar, menjadi OSIS dan selengan, di OSIS tak nyaman. Jalan harus, pengurusnya juga harus mendukung. Pak Ketua siap, saya siap malam akan bekerja dengan Pak Ketua demi membangun MA. Harus harusnya. Siapa Ketua Tresoto? Harus punya ide anggota ini. Pak Ketua apa? Saya kebersihan saya ingin setiap pagi membangun ini bersih Pak Ketua. Harus tidak Pak Ketua. Jangan harus. Pimpinan Pak Ketua, saya ingin OSIS setiap minggu ada acara tahlilan, mendoakan para kiai kita agar selalu sehat. Harus ada agenda yang sudah struktur. Nanti dapat kerja harus bagus. Sepakat? Jadi jangan sampai kalian santri harus aktif. Santri harus bisa menjadi pelopor. Dia tidak nantinya direbut orang lain. Tak semua yang bisa keren kami. Arek, ini ada apa ya? Arek hadir kaki, arek yang biru timur. Kamu tahu apa main? Pasar rumahnya kalau biru kamu marah. Kenapa ketinggalan Bengkala? Sudah melihat di sana. Tidak ada yang tahu mau saya juga ada cita-cita mau sudah di Joyo. Gak tahu kampusnya di mana. Saya tidak ada cita-cita punya istri orang Lamongan. Tidak ada. Semuanya proses untuk meraih masa depan. Ada proses saja, lewati alurnya. Kita mau jadi apa tidak ada yang tahu. Di akhir materi ini, saya sudah menyampaikan pimpinan sedikit, ingin menyampaikan motivasi bahwa santri harus bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Oh, cak keren kan, Bu. Jenengan boleh jadi TKI Malaysia. Anaknya nanti akan menjadi pemimpin dan membanggakan jenengan. Itu doang. Kalau orang Malaysia yakin, itu Malaysia tahu, kuat aku. Berarti orang tua selama ini membiayai kalian bukan merubah nasib, tapi bahkan tidak merubah nasib. Orang tua saya memang petani, orang tua saya memang TKI Malaysia, itu dia tak sana. Ini mantan Malaysia, jadi apa salah? Iya, saya ini sebelum kuliah itu kerja dulu 1 tahun di Malaysia. Iya itu. Nah, saya cakap Malaysia ini pahamlah siki-siki saja. Kerja bukan langsung kuliah, bukan langsung enak. Tapi saya mantan TKI Malaysia 1 tahun. Kerja di Malaysia ini kuliah, karena kuliah itu mahal nih. 1 tahun kerja di Malaysia tuh syarat. Gini noreng, kerja macam mana awak nih? Cemana kerja lah. Sarah, menengkol bukan dengan laku bangunan kopi, kau laku restoran, tapi Sarah dia. Saya ada misi, saya lulus, saya selesai di Malaysia harus kuliah, pulang daftar kampus milik, nyoba di kampus UTM. Tapi ada orang terakhir, memang tidak ada jalur mandi. Ternyata mahal. Aduh, bosan saya uang saya dari Malaysia kurang. Betul, kurang. Pinjam sama sepupu saya. Ini, pinjam. Kalau saya tanya, saya pinjam ke kakak saya itu, namanya Kak Hasin sana itu. Pinjam ke sana yang mikir itu. Pinjam uangnya. Saya pinjam daftar. Nyampe sana, uang habis. Saya tidur di masjid sampai 1 bulan. Terus sampai tidur di masjid, kelas tidak soput jauh kelas sekolah. Dengan izin Allah semester 3 dapat yang namanya beasiswa bidik misi. Kuliah gratis selama 4 tahun, level 7 bulan 700.000. Itu sudah mau jadi. Aku dia gaji. Itu tetap ada sampai sekarang, jangan khawatir. Ada, nyaman. Adek silakan. Kalau sudah lulus di sini,
juga. Alhamdulillah, anaknya Mas Nurdin yang dulu tanyakan, tani, guru ngacir itu anak. Bini, dia diterima di kampus universitas, cuma 5 bulan dengan beasiswa. Tidak tenang, saya yang masukkan kemarin. Dengan beasiswa selama 4 tahun, gratis, asrama gratis, oleh peserta berbulan di tengah-tengah. Apalagi Al-Quran, kalau kalian hafal 10 juz, telepon saya. Telepon saya, hafal 10 juz, telepon saya. Saya yang daftar. Iya, yang abimnya bulan ini, oke? Minta dulu soal. Kita tahu Roma, kak bulan kuliah. 10 juz di kampus perguruan tinggi seluruh Indonesia. Apa-apa tanya-tanya, Mas Turin dan Bio Tengah. Diterima. Enggak. Apa yang juz? Kalau di kampus saya mampu. Pak Rektor, ini tetangga saya, lulus kan Pak Rektor? Siap Mas Topi. Nah, juga, mungkin saya juga tinggal di sana. Jadi, Anda ada di sini harus punya cita-cita. Tulis di dalam kamarnya. Kalau kuliah di Yaman, tak apa-apa. Kalau kuliah di Mekah, tak apa. Kalau kuliah di Jakarta, Yogyakarta, tak apa. Buktikan bahwa saya niatkan untuk membahagiakan kedua orang tua yang selama ini saya minta kiriman terus dengan tangisan. Ini sering kemana? Ngirim kaki di otak, ngirim kaki di meja, tak riset. Ayah ibu, ketika saya lulus nanti, saya akan berikan yang terbaik buat ayah ibu nanti. Itu yang harus ditanamkan. Ini kalau betul-betul ya, harus semangat ya. Itu saja pembuka dari saya. Nanti kita sharing-sharing. Saya ingin anak Biro Timur, Biro Tengah, Kecamatan Sukabadan untuk melanjutkan pendidikan. Ada namanya Agus yang Biro Tengah ke sebelahnya rumah. Anaknya, oh ini tahu ini. Anaknya diterima juga kemarin, saya daftar. Bapaknya di Malaysia, bapak di Saudi. Saya masih tahu dulu. Iya, saya masukkan juga. Kalau yang Biro Timur, yang Biro Tengah untuk sekolah yang penting semangat saya akan masukkan. Kalau bisa hafal Al-Quran 10 juz. Ada 10 juz itu ngatos. 20 juz guru ngatos. Sampai 30 juz hafal 1 juta per bulan. Asrama gratis, SPP gratis di perguruan tinggi negeri. Mahasiswanya yang 18.000. Dari Papua, dari Malaysia, Bodoh Kapinsa, semua depan. Kampusnya ke Dinawa, ke Membawa aja. Kita aja, ntar buat. Ayo semangat. Kalau nggak di sini di 3M boleh dimanapun saja. Yang penting ada tujuannya pertama adalah beasiswa. Karena itu uang kalian, pesen kalian, pesen Jokowi, pesen pemerintah yang diambil dari pajak segala hal. Itu saja dari saya. Tangannya dulu. Selamat pagi. Ketika saya bilang santri, kalian jawabannya luar biasa mantap, oke ya? Santri. Kalau bisa hancurkan bumi dengan suara kalian. Santri. Kasih pulang ya. Dan juga saya banggakan teman-teman pengurus OSIS baik yang sudah purna masa pengabdiannya atau yang masih baru terpilih. Dan juga tidak lupa adik-adik siswa baik dari MA ataupun MTS seluruhnya tanpa terkecuali yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti acara pelatihan keorganisasian dan kepemimpinan. Tepuk tangan semua untuk kita yang ada di sini. Boleh nyoba semangat pagi dari Mas Taufik Kipur. Mun boleh nyoba sampean tipe kuda lantang suara. Coba semangat pagi. Luar biasa, ternyata santri Mambolulung Biro Timur itu dalam keadaan apapun dan berhadapan dengan siapapun tetap semangat. Kita ini adik-adik santri, adik-adik siswa semuanya adalah pemuda. Pemuda kan?
Sampai si muda saja, Mas Taufik masih tergolong anak muda. Saya juga muda. Nah, jadi semuanya kita adalah pemuda. Saya unik bahwa perubahan peradaban dunia sepanjang sejarahnya selalu dimotori oleh orang-orang muda, oleh anak-anak muda. Sampai unik tentang hari Sumpah Pemuda. Ya kan, pemuda ada sumpahnya yang sampai sekarang itu diramaikan dalam bentuk acara-acara, diperingati sampai sekarang. Ya. Sampean oning Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, itu terkenal sebagai apa? Sebagai penakluk Kota Nobel. Oning usianya pada waktu itu beliau usia berapa? Pada waktu itu beliau usianya menurut riwayat 21 tahun. Berarti pemuda kan? Kemudian Oning Bung Tomo yang menggerakkan seluruh pemuda di Indonesia pada saat pertempuran 10 November di Surabaya, usianya berapa tahun coba? Cek dalam sejarahnya. Itu usianya 25 tahun. Pemuda. Semua perubahan yang ada di dunia ini penggeraknya adalah pemuda. Pemuda semuanya. Maka sangat memprihatinkan, maka sambung ke kita semua ketika ada pemuda kemudian tidak berbuat perubahan sama sekali. Nah, ketika para pengurus OSIS baik yang di MA dan MTS yang notabene adalah anak-anak muda kemudian nanti tidak membuat perubahan dalam organisasinya, maka sangat ironis. Berarti pemuda tidak memberikan perubahan, betul kan? Pemuda itu harus membuat perubahan. Mas Taufik banyak perubahan yang dikerjakan. Saya selalu berupaya untuk selalu membuat perubahan. Pongpong ki muda, menjadi Taufik tidak pongpong ki odi. Jadi pongpong ki muda, pongpong ki sehat, pongpong ki energi. Ayo banyak-banyak melakukan perubahan. Siap ki? Berarti pengurus OSIS dan anggotanya semua harus sama-sama mempunyai komitmen yang kuat ning ide-idena, harus sama-sama mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan berarti secara seragam. Oke kan? Kalau ketuanya saja dia tidak bisa, pengurus yang lain tidak mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan. Begitu juga ketua dan pengurusnya, tapi anggota-anggotanya jika tidak ingin melakukan perubahan tidak bisa, harus seragam semuanya. Pula kepada panitia mohon maaf karena tidak sempat membuat slide karena kebetulan saya diundang nikah beri malam kebetulan bulan acara pelantikan sebagai ketua pengurus. Kalau yang terpilih mulai dari sebelum Idul Adha Kasa yang baru dilantik tadi malam. Nah, kemarin malam, tadi malam rapat pembagian pengurus-pengurus Sekasa. Tak sempat sekalian sekorna. Tapi materinya sudah saya catat di sini. Selamat pagi. Semangat pagi. Bahwa dia adalah pemuda kelihatan dari semangatnya dari sejak awal sampai akhir. Selalu semangat, selalu giat. Oke. Sembian gula kipur atanya ke penanggung jawab OSIS ke panitia atanya sereka. Kenapa diinginkan di panitia atau target yang ingin dicapai dari pelatihan ini? Santri pekompol siswa MA dan MTS pekompol dan halaman sekolah ini semakin apabila pelatihan kepemimpinan dan keorganisasian, apa targetnya? Latar belakangnya apa, kemudian target yang ingin dicapai apa? Yang paling penting di panitia pertama, bagaimana anak-anak seoningan tentang apa itu organisasi. Kemudian yang kedua, mulai masuk ke organisasi, apa manfaatnya? Yang ketiga, Depon, untuk memajukan organisasi bagaimana caranya?
Saya akan ulas satu persatu nih. Kemudian katanya, nah apa organisasi? Kan organisasi siswa intra sekolah. Nah apa organisasi? Organisasi ini kan punya orang ngiding. Tapi nah apa organisasi? Organisasi ini kan pada ringkunya kedeng. Organisasi ini kan mereka tuh apa makanan ciri khas sehari-hari? Roti. Oleh Mahmud. masalah dulu sampai di siswa, makanan sehari-hari ini kan bom. Ini ngebom ya. Bom nikah, penggong kasak, ayolah, berbulan di dalam paduan perekuman nih kan. Ini kan 500 oleh 2. Jadi ada bomnya kapan bagi sarapan kenyang nih cukup yang bisa ada. Tinggal minum mereka naik. Jadi serba murah meriah. Jadi santri pun hanya modal bom 302, kemudian minumnya air teh. Ini kan dulu ya. Dulu kita ada corona, semakin dan harus serba sehat makanannya. Anak pas, malah daya tahan tubuhnya kuat dan mereka mudah diserang penyakit pun ya. Makin dia tanya, itu ada orang yang sekarang dipercaya untuk menyampaikan pemateri. Dulu dia mudahnya pada saat belajar hanya bermodal bom, ring-kuring, iPad. Nah makin sampian yang makanannya tiap hari dan ibu roti, susu, ring-kuring tapal, harus lebih dari kita yang ada di depan yang dulu modalnya cuma ring-kuring iPad, ya kan? Harus lebih hebat lagi nanti, karena tantangan ke depan itu semakin besar. Oke, sekali lagi semangat pagi. Yang dulu coba MA semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Sengodeun terbuktikan sengodeun selantangan suara. Berarti semakin mudah kan semangatnya semakin kuat. Coba saya ulangi lagi. Yang dari MTS dulu atau SMP. Semangat pagi. Yang MA semangat pagi. Biasa mulai dewasa kebiasaan karena ada ancang. Enak ke pacaran, enak ke berkelas itu tak fokus. Mungkin MTS kan fokus karena semangat belajar kalau ada pikiran lain. Oke, pertama apa itu organisasi? Organisasi ini kan muncak beturunah betul. Boleh betul sampean. Betul. Organisasi ini kan akar katanya adalah organ. Organ ini kesatuan alat tubuh yang mempunyai fungsi. Organisasi ini adalah wadah dari setiap organ. Jadi bedah misalnya beberapa orang kumpul dalam satu wadah mempunyai keinginan bersama untuk dicapai. Beda saya baca Muhammad Jalal, beda saya baca Sudirman, beda saya nyama Pak Usto, beda saya nyama nanti keinginan bersama. Mereka lakukan ke TV, mereka lakukan TV tak mampu. Mereka lakukan TV. Jadi
ayo kita bersama-sama ala kuari bareng keinginan kita ini kan capai bersama-sama. Ini kenyamanan organisasi. Organisasi itu sekumpulan orang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itu namanya organisasi. Berarti sambian yang terikut dalam organisasi ini, kamu mulai dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan bidang-bidangnya harus bekerja sama. Tak bekerja sama tak kira hasil. Silakan dicatat. Itu gambaran tentang organisasi. Yang kedua, kenapa manfaatkah masuk organisasi? Manfaat apa? Kenapa untungnya? Mau tadi untungnya, mau dulu tadi nabai ini kamar. Aku orang-orang nabai saja baca buku sambil minum kopi. Mau tadi untungnya. Tapi ada organisasi saya tak untung. Mau masuk organisasi pakun untung aja. Napa di antara untungnya sambian masuk organisasi maka wawasannya luas, berani atau bisa berbicara di depan halayak. Ini contohnya kan Mas Taufik, saya bisa berbicara di depan sampean karena masuk ke organisasi sebelumnya. Andi pengalaman banyak, belajar mengatasi masalah. Kemudian pun masuk organisasi, maka jiwa ini kan terlatih menjadi seorang pemimpin, mempunyai jiwa kepemimpinan. Pas jadi orang seaktif dan responsif terhadap masalah-masalah di sekitarnya. Contoh misalnya, mun seumpama neng sekitar kita bermasalah, tak nyaman dengan orang organisatoris. Contoh seumpama, tangga bedet sekelaparan, nanti mesej tak nyaman dengan mengecaran setelah tak kelaparan. Ini nanti cara tanpa atau betang kancah bedet sesake. Namun itu mau orang yang aktif dengan organisasi tak kira torok tak kira cuekin, apapun ingaratin solusi, aktif dan responsif terhadap masalah. Mun berdekatan kancah segentan atau mun beda cewek ratin mereka sedih glowing yang dia beda cewek glowing yang sedih dari mereka aktif juga, responsif juga. Saya mau santai, aktif, responsif, buru-buru. Begini pas nonton, dengan santai. Itu bedanya. Jadi orang yang aktif dalam organisasi selalu aktif dan responsif terhadap masalah yang ada di lingkungan. Tak kira tinggal diam. Mohon bedakan tanah, kalau tedung, tak cera-cera, diatasi. Jangan bilang beda saya ingin melanjutkan pendidikan dilayani. Pokoknya orang saya aktif dalam organisasi dia akan aktif dan responsif terhadap masalah-masalah yang dialami di sekitarnya. Itu gitu? Oke. Semangat pagi. Aneka sudah mulai anumpang saja. Sudah mulai loyo. Ya kan? Bulan kita melanjutkan satu materi lagi tentang bagaimana caranya untuk memajukan organisasi. Ini kan sebenarnya lebih fokus ke bagian pengurus OSIS-nya. Pengurus OSIS-nya. Pengurus OSIS atau pengurus OSIS? Pengurus OSIS kalau dalam kepemimpinannya maju. Saya mau tak maju, stagnan, bahkan menurun dari sebelumnya. Mereka pengurus sosis ya. Jadi pengurus sosis. Harus ada banyak perubahan nanti. Oke. Bagaimana caranya? Kita sesuai dengan Permendagri ya. Bagaimana caranya untuk memajukan organisasi? Saya tulis catat di sampai ingat baik-baik. Saya pertama sambian sebagai pengurus
Mereka kudu owning, kudu menyadari ketanggungjawabaan. Kudu owning apa peran fungsi abah sebagai pengurus organisasi, harus owning. Engkau sebagai ketua, engkau sebagai wakil, sebagai pengurus OSIS, engkau yang ditanggung jawab. Tak pada siswa lainnya. Apaan tanggung jawab, apaan peran, apaan saya suka laku seko, apaan kewajiban. Itu harus tahu. Mun tak tahu, fungsinya berkewajiban akan kata owning, bingung kan? Mau melakukan apa bingung. Oke. Kemudian yang kedua, sambian pengurus-pengurus OSIS terutama, mereka harus mengetahui masalah yang dialami oleh semua anggotanya. Mereka dari siswa baik yang MA atau MTS, mungkin ada masalah dari hari. Coba bola tanya ke siswa MTS, kemudian hari kesak bermasalah apa betul? Kenapa masalahnya? Jalan tak pernah karena gelar ya mereka dapat masalahnya ngantuk nggak boleh ngantuk sangka nggak boleh jenuh nah ini kayak ruwet nih ini kenyaran masalah kan nah masalah ini kemudian berhak dilaporkan ke bagian seperti pengurus OSIS oleh yang dilapor. Ini pengurus OSIS ini kayak pendek elantik mana melayani sampian. Sampian kan di masalah laporatin mana interaksi solusi. Siap kan? Beres masalahnya. Jadi harus ada serap aspirasi. Jadi semua anggota, semua siswa aktif melaporkan apa keinginannya. Tetapi pengurus juga aktif menyebut bola apa yang diinginkan oleh semua siswa. Ayo, nak pelek saya ini yang diingini di sambian. Kemudian terus apa? Terus lemah. Terus terus pernah, terus perah, terus dia. Hanya yakin. Bahkan impian mereka akan lebih bagus namun masalahnya ego TV di sambian bukan di masalah sumbangan perpanas sekolah tangan hilang tangan hilang apa engkau terkau situ apa lagi engkau perlu baca buku tentang kepemimpinan atau keorganisasian engkau terkau situ semua temuan-temuan masalah impian laporatif OSIS dan OSIS harus selalu terbuka menyerap aspirasi dari bawahannya. Jadi semua masalah yang dialami oleh siswa itu diserap apaan? Ini nanti dijadikan bahan mentah, dijadikan modal untuk merumuskan program kerja. Impian aku punya program apa? Sebagai pengurus OSIS, aku punya program nikah harus berangkat dari masalah yang dialami oleh siswa. Takut senikah, impian aku boy program sumpama aku boy program siswa perlu papel ternak amubulan. Padahal siswa tak butuh itu. Siswa butuh sumpamanya butuhnya siswa ini pun asal bedaan. Cuma pian aku boy program siswa bulan sebagai pengurus OSIS papel ternak nulis berkarya mempunyai karya tulis sementara siswanya minat atau daya bacanya pun belum. Ini kan tak efektif antara program saya keterbaik dan saya berkebutuhan yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi, makanya harus diserap aspirasinya apa, temukan masalah-masalahnya, nanti rumuskan dalam bentuk program kerja. Nanti sebagai program kerjanya, maka bagi-bagi tugas. Ini yang ketua OSIS kan, ketua OSIS ketua OSIS itu ya. Yang ketua OSIS MTS, ini kan? Oke.
istilah masalah yang tanggapi tetap program sesuai dengan kebutuhan masalahnya pas bagi-bagi tugas. Ini kak kalau ini kak, wahai Pak Misko, Mbak adalah Korea. Wahai Pak Sudirman, Mbak adalah Korea. Lagi, wahai Pak Is, Mbak adalah Korea. Wahai Mak Tinggal, Mbak adalah Korea. Bagi-bagi tugas. Wahai Margo, Mbak adalah Korea. Bagi-bagi tugas. Nah, tinggal tugas saya bagi pola action, pola dijalankan. Ambian sebagai ketua pegang kontrol, perencanaan output, perefektifan terlaksana output. Nanti beda evaluasi, beda apa evaluasi? Apa sih orang, apa sih perlu diperbaiki, apa yang perlu diperkembangkan, paham? Yang terakhir, semua proses kerja mulai dari pembagian, mulai dari pemberitahuan tentang jobnya, sampai proses serap aspirasi, sampai analisa masalah, sampai pembentukan program, sampai menjalankan program, sampai evaluasi, semuanya harus semua pengurus dalam organisasi harus dilibatkan, termasuk juga perwakilan dari tiap kelas atau MPK, Majelis Permusyawaratan atau perwakilan kelas, itu harus dilibatkan dari awal mulai pada uning, sekaligus juga mulai akader. Mereka tadi kamu tadi pengurus OSIS kelas kenapa? Kelas? Kelas 2. Rata-rata mereka tuan meturun termasuk dengan konsultif ini kelas 3. Padahal sejak dalam peraturannya pengurus OSIS itu harusnya dari kelas 2. Kelas 3 itu nanti disibukkan dengan banyak hal, ujian, makalah, dan sebagainya. Kelas 2 seharusnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pondok sudah diperkenalkan. Makanya berarti ada kader kan? Makanya setiap proses dari awal bila saya sebut mulai dari tahap perencanaan sampai ke evaluasi, libatkan semua anggota, libatkan semua pengurus-pengurusnya. Makne pada oning, makne akader, paham di? Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan karena kelihatannya sampean sudah jenuh, ampun toput, ampun stop. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab atau bisa berdiskusi di luar forum nanti. Atau ketika mereka nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Kak, bagaimana caranya ketika kita mau menjadi pemimpin atau pemuda masa depan yang sukses, tetapi mau kuliah saja kadang kita terbatasi atau tidak disetujui keluarga, baik dari problem ekonomi, baik dari problem ini itu tanggung pergaulan, akhirnya kita nggak kuliah. Itu bagaimana caranya kita agar apa ya, yakin kita mau kuliah seperti itu tentang problem ketidaksetujuan keluarga ini ya? Mungkin langsung dijawab saja dari Kakak Taufik. Katakan ke semuanya, siapa yang ingin sukses? Saya. Yang bilang saya harus sukses, yang sukses? Saya. Oke, banyak fenomenal yang terjadi karena faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor lingkungan yang menghambat kita sukses. Lihat nanti di Facebook saya atau IG saya, itu saya kebetulan juga motivator pendidikan di Madura. Saya isi materi Taufik Hidayah sesuai nama. Menjawab tanya mah kunjung. Nyaman sama tetap Taufik Hidayah. Tanya mah Ronaldo Di Telenah Sola. Ya, faktor banyak terjadi. Alhamdulillah dengan izin Allah ketika saya motivasi, sekarang se-Madura ada 21 yang diterima di perguruan tinggi karena dia kuliah. Pertama,
Pertanyaan barusan, hambatan pertama, kalau faktor orang tua ketika salat isya, ketika salat subuh, ketika salat maulid, terutama ibu kita, entare, kita menaruku, ngapain ruku, entare, bu, nyoon bu anak, bulan nikah terong ngobrol nasib, terong membahagiakan jenengan, terong hebat jenengan ke umroh, dengan pendidikan, pola-pola, bulan mana kuliah, sekolah ibunya ada sukses, bisa jenengan tambah bahagia, tidak diremehkan masyarakat. Itu niatkan kayak gitu ke ibunya. Saya mesti ini dapur. Bu, apa? Kok mau kuliah? Dia mau kuliah? Ya, ibu lagi emosi, ngare-ngare. Ya, kau nanti usai kau. Jangan. Ada tempatnya. Bertempat tak? Saat kita berbicara dengan orang tua, bertempatlah. Ketika sholat, sampaikan. Kalau saya menyampaikan kepada siswa-siswa, daftarkan dulu, jangan bilang. Daftarkan dulu lewat bidik misi, lewat beasiswa, menerima ke bekupon. Ibu merabut jauh kepada ibu, bapak apa jauh? Dengan izin Allah bu, saya diterima di kampus Universitas Brawijaya Malang dengan beasiswa bidik misi kuliah selama 4 tahun oleh Obeng 600 pengguna bu. Ibu tak biaya. Aduh jong, selamat jong. Itulah sampaikan ke orang tua. Ketika orang tua sholat, orang tua nyantai, ini teman ngaret, bu, apa jauh? Gak kuliah, jangan pesen. Ketika beasiswa sudah tidak terima, sampaikan lewat bu, beasiswa tak terima, budak kuliah tadi Obeng, ini tak ngapain, bu umpamanya jam atau nyari tangan. Tapi suatu saat bu, saya yakin dengan izin Allah, dengan izin ibu tercinta, doa ibu, tahajud ibu, saya akan mengembalikan uang itu dan saya sukses. Ngomongnya gitu, anak mereka kok tak perlu bu, anak doanya di TKI Malaysia, nyabu, jual cuko, harus. Ibu itu rasa tersentuh hatinya. Ya Allah anak, begitu indah cita-citanya, begitu mulia keinginannya. Insya Allah, makan nak kuliah. Nah, sampaikan waktu itu. Kalau faktor lingkungan, jangan khawatir, jangan dengarkan dulu. Lo berangkat saja. Suatu saat ketika lulus, ketika lo jadi orang hebat, orang akan bertanya-tanya. Iya, ternyata anak-anak lo sama dulu saya tanyakan, paman saya juga ada sebagian nggak setuju, tetangga saya ada. Dia muat aku itu apa? Ketika saya sudah seperti ini, alhamdulillah dengan izin Allah, tetangga yang ngomong-ngomong itu sudah gak ngomong lagi, malah minta tolong pada persoalan, malah minta seperti ini. Dengan izin Allah, buktikan nanti akan menjawab bukan dengan marahanmu, tapi jawab dengan kesuksesanmu. Luar biasa sekali teman-teman dari pertemuan kali ini ya. Masih ragu untuk melanjutkan pendidikan? Tidak. Jawabnya keras, masih ragu melanjutkan pendidikan? Tidak. Mantap alhamdulillah ya. Baik, selanjutnya ke kakak Nurul Hidayah sebagai pembicara kedua di sini tentang keorganisasian kak. Begini kak, kadang menjadi pemuda itu kita semangatnya berapa tahun, berapa bulan semangat, redup gitu. Sama dengan organisasi, kadang kita juga organisasi semangatnya sebulan, baru dilantik, gitu. Ternyata di tengah jalan kita redup gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana sih kak menjadi organisasi atau pemuda yang bisa konsisten untuk mensukseskan seluruh anggota dan juga Pondok Pesantren Gunung Bira Timur? Silahkan ya kak. Jika mau cadang betul pertanyaannya, dari masa tak abun tua tekos semangat dah. Kan kadang pun semangat dari sampai menurut kini buru menurut mulu biasa. Ngaji mulai sekolah, orang aktif mulai buru bilang tak laut sengka atau lom, kan ini kan? Harus tua tekos. Ini pertanyaan bagus dan pertanyaan ini pernah saya tanyakan juga ke dosen ketika kuliah S1 dulu. Dari mana kontrol tabut tekos dan sedekah. Coba bila tanya ke sampean, yang paling menjadi motivasi ke abel, saya paling menjadi faktor semangat abel ini kenapa? Biar tanpa pun Andi penyebab saya bisa semangat ke abel ini kenapa? Biar tanpa pun Andi masing-masing. Oh saya kok semangat mau ingat karena tua. Oh saya kok semangat mau ingat kata bekal.
Oh, saya kok sesemangat mun ingat tentang masa depan, tentang cita-cita semua. Maka semua yang menjadi penggerak, menjadi pendorong timbulnya, tumbuhnya semangat itu harus selalu terlihat, harus selalu tampak di hadapan sampean. Biar sumbangan kita dengan tetia pilot cuma, tetia sopir pesawat dari macam nyari foto na pesawat tempel lagi nang ya dan tempat kamu saya selalu waktu sampean. Mun sampean seteti pemicu semangat sampean di kareng sepoduan. Yang difoto dari sepoduan tempel lagi nang kamera. Ada enggak mon parlo. lemari mon parlo. Oleh selalu teringat tentang semangat itu. Mun seumpama seteti semangat nikah ketika ingat ke guru, ketika ingat masa-masa pengambilan sumpah jabatan pada saat dilantik, ya tidak mesti kan foto nah, cuma foto nah tempel lagi di kode mesti kalau menang kalau itu kok sampai dilantik bersumpah selain disaksikan oleh hadirin yang hadir oleh para guru kiai juga disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa kok kalau menang lah. Nah, pemicu semangat yang seperti itu harus selalu timbul, harus selalu nampak kepada kita. Malah semangat kita terus terpacu. Dan ingat nih, yang menjadi pemimpin, yang menjadi kepala itu harus mempunyai semangat, harus mempunyai jiwa yang luar biasa, mampu menggerakkan bawahannya. Tak oleh lembek tak oleh ayam keliman jadi pemimpin itu. Enggak Mas Topik ini kan ciri-ciri dia mempunyai karakter secukup syarat aku itu seorang pemimpin. Cek sayangnya ada lon ya kan? Ada lon semua calon kepala apa? Setengah yang kelima, setengah Mas Topik boleh tidak ini bagus. Iya, pemimpin itu harus bisa menggerakkan pasukannya ketika pasukan mereka loyo lesorapi. Pada Bung Karno ini kan adalah seorang orator yang ulung ketika rakyat Indonesia punlah pesimis, tak optimis, tak semangat, lah tak berdaya, tapi selalu dipicu semangatnya. Pada Bandung Tomo ketika 10 November 1945 pada saat pertemuan, pada saat itu oning sampean. Jadi mereka tentara Inggris semuanya mereka mau menyerang mau menyerang Surabaya. Persiapan senjatanya lengkap, bada rudal lah, bada bom, bada pistol. Rakyat Indonesia sangat perbedaan ada. Paling kalau oleh pistol, oleh putun sebelumnya, ya bambu runcing, arek. Enggak saya kira sudah paling kalau yang diarek sih ya. Ini tiba di jauh langsung ngetok besar. Artinya efektif secara akal, Pakun kalah tak bisa melawan ada, tapi semangatnya pidato Bung Tomo yang berapi-api, mampu menggerakkan jiwa semangat. Sejiwa semangat tadi kan mampu melumpuhkan pasukan yang senjatanya luar biasa. Semangat ya, semangat di dada mereka harus selalu ditumbuhkan. Ya boleh hal sampai, tak boleh. Ya bakun yang namanya manusia bakun itu ada terkurang. Ngempon bangkit lagi. Boleh pada secara pribadi mengalami banyak masalah, kadang drop, tak semangat, terus ingin mencari refreshing, kepuasan. Ya namanya manusia apapun seperti itu. Tapi setelah itu ayo pacu lagi semangatnya, berkah oleh Allah. Serbu Seneng. Terima kasih kepada Kak Nurul, tepuk tangan untuk Kak Nurul Hidayah. Harus tahu ya beliau juga sekarang Kota Bogor terpilih Ustaz di Pondok Satria Mulu Bata-Bata. Baik, teman-teman adikku yang saya hormati, tadi tanya jawab moderator. Sekarang saya akan buka sesi tanya jawab kepada materi, kepada audiensi.
Dengan aturan seperti ini, yang bertanya silakan mengajukan terlebih dahulu. Itu akan dipilih jika ada yang ganda. Lalu perkenalan diri dan pada pemateri yang beberapa yang mau ditanyakan dan tentu poin pertanyaannya ya. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Baik, saya kira ketiga-tiganya terpilih karena memang ketiga-tiganya ya. Silakan. Pegang ini, biar belajar. Ya. Ini saja kan, biar itu disampaikan saja. Sini, di sini. Pegang mic, biar belajar. Yang tiga tadi ya. So, thank you, Him. Maaf, perkenalan langsung ke materi berapa dan tentu poin pertanyaannya ya. Jangan pakai curhat ya. Kesemuanya. Perkenalkan lo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim, alamat Komil Timur, Wilayah Timur, Sekolah Sempat. Pertanyaan saya di sini, sukses dan tidaknya pemimpin itu apakah tergantung pada yang dipimpin atau yang memimpin? Semua. Semua. Ya mungkin itu saja yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dikumpulkan dulu ya, nanti jawab sekaligus sebenarnya. Silakan kepada yang tadi menunjukkan tangan sebelum sama itu. Silakan maju ke depan bergiliran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin. Saya alamat dari Beradana. Dan saya dari MA, termasuk dari penganut organisasi OSIS. Dan ada di antara kita, yakni yang juga organisasi OSIS, dan juga ada di antara kita yang tidak berorganisasi. Pertanyaannya saya, ini bagaimana cara kita untuk menyikapi orang yang tidak berorganisasi supaya bisa berorganisasi? Materi berapa? Ya, kedua, dua pendapat. Dua-duanya. Ya, langsung aja. Semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asif Rozak. Alamat saya Jalan Taman Pahlawan Bida Timur. Langsung saja, kan begini ya. Untuk pertanyaan di sini saya khususkan terhadap pemateri yang pertama. Begini, orang berusaha di dunia ini itu ada banyak. Namun tidak semuanya mendapatkan cita-cita. Ada yang satunya mendapatkan cita-citanya. Dan yang saya ingin tanyakan, apa sih kelebihan orang-orang yang mendapatkan cita-citanya? Dan apa sih celah dari orang-orang, kekurangannya orang-orang tersebut yang tidak mendapatkan cita-citanya? Padahal kedua-keduanya sama-sama berusaha. Itu untuk Bapak materi yang pertama. Dan untuk Bapak pemateri yang kedua, yang saya tanyakan, organisasi di dunia itu ada banyak kan? Terutama di Bida Timur ini, ada organisasi di pondok, ada di kelas maupun di luarnya nanti. Dan yang saya tanyakan, apa kelebihan organisasi OSIS daripada organisasi yang lainnya? Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk penanya yang luar biasa dari MTS Mangulung Bida Timur dan MA Mangulung Bida Timur. Baik, mungkin langsung saja saya bacakan Kak ya. Ke yang kedua-duanya dulu. Dari Saudara Rohim. Ini kesuksesan organisasi itu tergantung dari yang dipimpin apa yang memimpin Kak? Itu. Pertanyaan kedua untuk materi kedua-duanya juga, yaitu bagaimana Kak caranya ada oknum atau siswa atau orang yang tidak suka organisasi kita tarik untuk suka organisasi. Itu pertanyaan dari Saudara Zainuddin. Jadi cara untuk menyukai organisasi. Lalu pertanyaan dari Sefer Besek ya, betulnya untuk materi pertama, saudara saya tadi bertanya, apa sih kelebihan seseorang yang berusaha yang sukses anggap mencapai target, dan apa sih celah atau kekurangan orang yang juga berusaha tetapi tidak sukses? Nah, itu. Kedua, dari materi kedua juga
OSIS itu banyak, tetapi saya karena baru terpilih ini apa sih kelebihan dan luar biasa OSIS daripada organisasi-organisasi lain? Mungkin itu ketiga pertanyaan, silakan dijawab berestafet atau bergiliran kepada kedua pemuda-pemuda yang luar biasa di sebelah saya ini. Disilakan ya Kak. Yang pertama, luar biasa pertanyaannya. Kalau menurut saya, pengalaman saya waktu di organisasi OSIS, di organisasi kampus, kesuksesan itu apabila ada perubahan daripada sebelumnya. Ada perubahan daripada sebelumnya yang awalnya seperti ini, itu dan lebih bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pengikut seperti saya sampaikan tadi, OSIS ini lebih banyak yang daftar, lebih banyak yang ikut, berarti dia siswa-siswi beranggapan bahwa ikut OSIS itu adalah untuk bisa kita berkreatif. Itu kesuksesan pemimpin. Jadi kalau lama-kelamaan pemimpin itu sebelumnya seperti ini tambah buruk, itu tidak berhasil. Keberhasilan adalah apabila pemimpinnya bisa memotivasi. Ada di leadership ini. Ngantuk Ismail ini, sibuk ini, Ustadz Ismail. Beliau yang menghubungi saya. Pegang mandi ya Pak. Nah, saya kalau bukan Ismail dan orang Ismail, kebetulan saya pamit tadi langsung izin. Oh, ada etikanya. Izin Laura, kami mengisi materi di Pondok Jenengan. Ini dakwaan. Siapa seperti harus ada etika. Itu saya belajar etika itu di organisasi. Nih, Salidin, Laura Mahfud nih. Langsung jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, semoga selamat, mohon doanya. Ada etika. Itulah sudah didapatkan di organisasi. Dan insya Allah saya tadi mau silaturahmi, ternyata beliau ada di luar. Leadership, coba satu-satu terus. Kepemimpinan. Pertanyaannya 3. Mas. Nih, kepemimpinan efektif. Mampu memutuskan memecahkan masalah. Mampu merencanakan, menetapkan prioritas. Mampu memotivasi anggota. Anggotanya dimotivasi oleh pemimpin. Kalau anggota pemimpinnya agak sopan, baik, anggota akan merasa ingin sopan, ingin baik. Mampu berkomunikasi. Itu efektif, apalagi pemimpin yang berhasil. Mampu melakukan presentasi pidato. Yang barusan saya lihat gini-gini, dia lama-kelamaan kalau ada acara nggak gini. Saya juga dulu. Assalamualaikum. Ini juga baru. Nggak apa-apa. Lama-kelamaan dia pasti bisa. Mampu mengajar, mentransfer pengetahuan. Ilmu yang di hatinya disampaikan ke anggota-anggotanya, ke peserta-peserta atau ke yang lain. Mampu menenangkan konflik. Kalau ada anggota ini sama ini konflik, gua tak bertanya nanti pendapat pakai tanyaman apa nih? Acara sabun ini bisa. Gua tidak boleh bukan tempat umpamanya. Pemimpin. Oke, tenang. Kita akan itu pemimpin menyelesaikan masalah. Si A mengatakan, saya ingin acara di tempat ini. Si B, saya ingin acara di tempat sekolah di sana. Isu. Mampu memenangkan konflik, mampu membimbing anggota. Itu keberhasilan pemimpin apabila pemimpin berhasil. Yang kedua tadi Untuk menyukai organisasi. menyukai organisasi. Bagaimana caranya? Ada oknum ya? Oknum apa semua ini? Kalau oknum, ada mata kuliah namanya komunikasi organisasi. Adek ajak oknum makan, marah apa? Kok belum potensinya luar biasa. Membuat organisasi, tapi dia akan menjadi orang yang lebih baik. Motivasi seorang pemimpin. Kalau ada oknum ya, ada anggota, oknum bahasanya. Oknum ini bukan berapa oknum, itu 1 orang atau 2 orang. Itu namanya oknum. Bawa, jangan dimarahin banyak orang. Aktif, umpamanya. Di waktu rapat, lah boleh. Itu namanya tidak memotivasi anggota. Mentang-mentang ketua sok-sokan, tak boleh. Kalau ada oknum anggota yang tidak aktif, itu bawa warung kopi, membahasa gaul dengan kampus. Kalau di sini bawa waktu makan, dua-dua, dia orang pemotretan, benar aku minta di organisasi, cara aku minta aktif dari dia. Ayo kita sukses bersama, mari kita karena organisasi OSIS ini
membawa kita lebih baik karena diajarkan kepemimpinan, diajarkan administrasi. Ingat, OSIS itu ada yang namanya sekretaris, diajarkan bagaimana membuat surat, membuat proposal. Adik nanti ketika mau jadi pegawai pas tidak takut. Ini tuh OSIS ini luar biasa. Suatu saat lulusan SMA, udah pendaftaran bank, adik daftar. Karena adik pengalaman buat proposal, pengalaman buat surat. Di OSIS dulu daftar, diterima. Gak kaget. Coba kamu buat proposal tentang acara pengalaman. Karena sudah pengalaman waktu. Ada komputernya di sini kan? Dipegang. Izin Ustaz, saya mau buat proposal tentang kegiatan. Itu banyak ilmu yang didapatkan. Public speaking didapatkan, administrasi didapatkan, kepemimpinan semuanya, pengalaman semuanya didapatkan. Dan ketiga, kelebihan orang yang sukses kan sama-sama usaha. Dan kekurangan tidak sukses itu apa gitu. Iya. Kok sama-sama usaha tapi beda. Sama-sama usaha, usahanya yang bagaimana kan gitu. Monggo, yang motivasi saya nih. Pertama, bagi Mas Taufik, kesuksesan apabila merubah nasib sebelumnya lebih baik, di sekitarnya bisa merubah. Ingat, ada sebagian desa sukses itu identik dengan mobil mewah, betul? Menang aneh mobil kata ada di desa, ada di bagian desa di Pamekasan, mentah sekolah tak sukses, ada. Itu tergantung perspektif di desanya kalian. Kalau di Jawa Timur, pakai sekolah bocem, pakai pinter, mentah di motor orang suk, itu di Jawa Timur. Sampai saya motivasi, saya ingin punya mobil, saya ingin punya rumah. Pada pecasuk, itu pertama. Yang kedua, bisa membantu masyarakat ketika ada persoalan. Apalagi kita kesehatan beri, itu sudah sukses, melebihi dari sebelumnya. Contoh ini, kita terus. Kalian tahu, benar nggak konflik di hutan TKI? Ini fotonya, TKI dekat Malaysia. Ini dipurus krempeng kampung. Lihat, ini di Malaysia di Menara Kembar ini. Ini deh, ingin merubah kesuksesan, sama-sama berusaha. Ada kesuksesan tadi itu proses ini dengan izin Allah orang Jawa Timur wisudawan terbaik dari 2000 wisudawan waktu itu. Tepuk tangan boleh. Dan orang tua yang gak percaya waktu pendidikan, saya izinkan bapak saya, ibu saya naik ke atas panggung dengan menangis dengan waktu saya sambutan. Saya merasa sukses karena dulu saya mantan TKI. Menurut saya khususnya merubah sebelumnya yang buruk menjadi yang lebih baik. Sambutan. Kalau ini yang ingin ini memotivasi agar adik-adik tahu, anak desa, yang wisuda, anak DPR, anak bupati, anak kepala sekolah ada. Kenapa wisuda terlebih dipilih dari top pilihan orang Jawa Timur? Karena ada kemauan yang diinginkan. Pak, Bang River, saya tidak terlalu pintar. Ada prestasi yang beda kata Pak River. Ada nilai 3,91. Saya orang organisasi. IPK saya bukan 3,91, 3,65. Tapi kenapa memilih saya? Itu hanya mendapatkan piagam. Saya diberi kesempatan untuk pidatokan mantan TKI, bisa kuliah dan lulus tepat waktu dan orang organisasi. Tidak ada yang tahu nasib kita menjadi apa. Orang tua yang mendoakan, kita yang melanjutkan. Adik, kesuksesan bersama-sama berusaha, tapi bisa identik dengan kita. Sukses itu tergantung dari perspektif desanya, keluarganya. Kalau Anda sukses hanya punya mobil tapi tidak bisa memanfaatkan masyarakat, kadang-kadang masyarakat juga apa sukses. Coba kita tolong tak, tergantung yang menilai desanya masing-masing untuk kesuksesan itu. Sama-sama. Teman saya juga ada sama-sama berusaha. Dia sama-sama, tapi lihat berusahanya. Dia berusaha bagian apa? Dia berusaha di bidang apa? Suksesnya enggak sama. Dia jadi ini, lulusnya dia jadi ini. Kalau saya dulu lulusnya pengen cita-cita jadi MC. Dengan izin Allah tidak diizinkan jadi MC waktu lulus. MC-nya hanya di kampus. Cita-cita juga ada yang tahu. Kadang-kadang kita bercita-cita jadi kiai, jadinya rektor. Kadang-kadang kita jadi ini, jadi ini. Tapi kita berusaha. Akan ada yang indah karena dalam proses itu. Terima kasih. Hidup santri. Hidup santri. Itu. Jadi mari bersama-sama
bangun desa, bangun kalian, terutama niatkan kepada ayah ibu kita yang saat ini sakit-sakitan, capek bekerja demi menafkahi kalian, balas dengan sumbingan dan kesuksesan kalian nanti. Kalau orang tua saya dulu diejek oleh masyarakat dan masa kuliah apa? Ketika dengan izin Allah saya memberikan yang terbaik, biarnya atas itulah kesuksesan kalian. Dan kesuksesan itu saya tanyakan apa saya sampaikan tadi tergantung perspektif desanya. Tapi menurut saya kalau berubah lebih baik daripada sebelumnya, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, etika, dan peradaban, insya Allah kalian akan lebih sukses. Terima kasih. Sukses bukan hanya harta, tapi semuanya. Mulai pendidikan, harta juga masuk ekonomi. Itu bisa, sosial juga bisa. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke Kak Nurul. Dari ketiga pertanyaan tadi disilahkan Kakak. Yang pertama dari Rohim, ini kesuksesan organisasi tergantung dari dipimpin atau yang memimpin? Mana Mas Rohim? Pertanyaannya, kesuksesan pemimpin itu tergantung dari seorang pemimpinnya atau yang dipimpin? Itu ya pertanyaannya. Siap. Oke. Saya ceritakan begini. Rasulullah dulu, ya, Rasulullah sukses dengan kemampuan beliau, dengan keteladanannya yang perfect itu, yang luar biasa seperti itu. Ini kan rakyatnya sekelas, bawahan-bawahannya sekelas Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, dan yang lain. Oke. Walaupun juga bagian seamosueh, juga orang-orang berhebat dalam hal permusuhan. Dan semakin sedikit kesuksesan seorang pemimpin itu tidak hanya ada pada seorang pemimpinnya toh, walaupun pemimpin pengaruhnya besar, tetapi bawahannya kemudian anggotanya juga mempunyai perasaan yang sama. Ini kalau kata Pak Jokowi kemarin itu harus mempunyai perasaan yang sama, bahwa sekarang dalam keadaan krisis kan Pak Jokowi ini. Takbir. Belum dituduh Pak Jokowi, belum takbir Pak Jokowi. Kita tuh tak semuanya kan tak bagus semuanya sebenarnya Pak Jokowi. Nah, contoh saja, jadi antara pemimpin dengan bawahan dan dengan seluruh anggota-anggotanya harus mempunyai perasaan yang sama. Makle pada bergerak, langkahnya makle pada. Begitu ya. Walaupun pemimpin pengaruhnya juga paling banyak, artinya pemimpin mereka harus mempunyai perasaan yang lebih dari yang lain. Dan perasaan itu harus disalurkan, dipahamkan ke bawahannya. Contoh senika, Bunda sebagai ketua OSIS, terus remase siswa MA atau MTS Manggaon Ulum Jira Timur, nikah setiap orang semangat belajar, bacaan buku, bacaan kitab, bahkan pintar menulis umpama. Keinginan-keinginan yang seperti ini mereka beritahukan ke bawahannya. Kenapa pentingnya? Mun teti orang yang saya rajin membaca. Kenapa pentingnya mun teti orang yang saya pintar menulis? Mereka beritahukan. Itu yang pertama nih. Kemudian artinya apa? Harus ada kolaborasi. Kalau kata Jamil Az-Zaini dalam bukunya yang berjudul On itu, beliau adalah motivator ulung. Kata beliau harus ada collaboration, ada kolaborasi antara pemimpin dan bawahannya. Dan itu, keinginan itu harus dirasakan semuanya. Mereka kerajaan lebih sempian terus nih, terus ke timur. Yang selain tadi keinginan kamu ke timur, bentak uning, mun ke timur, pentingnya apa kak uning? Ya ada kerajaan lebih. Nah ini tak sukses. Ukuran kesuksesan itu, lamun saya keinginin, mereka tercapai secara efektif, efisien. Kemudian terus apa? Oh, terus 1 tahun ke depan dalam kepemimpinan saya, misalnya
siswa MTS banyak yang lulus ke perguruan tinggi negeri umum seumpama. Dan ini namun tak tercapai dengan program-program sampian atas bimbingan pembina-pembinanya, ini kan berarti berhasil, sukses berarti karena keinginannya itu tercapai. Dan keinginan itu harus diketahui bersama, dirasakan bersama, dan dilakukan secara bersama-sama supaya tercapai. Begitu. Yang kedua apa? Yang kedua dari saudara Zinuddin, ada orang atau siswa yang tidak suka organisasi. Lalu bagaimana caranya agar dia bisa suka organisasi? Coba, semuanya coba angkat tangan dulu. Semuanya angkat tangan. Coba angkat tangan. Kelihatannya ke sambian mungkin. Katanya, sambian kadang lebur ke film. Lebur ke film. Kengkolan apa? Hah? Kemudian lebur ke bola, kengkolan apa? Hah? Kengkolan apa? Dan ibu melatih badan, saya kebetulan apa boleh? Kemudian mulai palingan HP Android, enggak napantan? Hah? Enggak napantan mulai palingan HP Android? Ada apa Anda? Bisa internet. Hah? Bisa internet. Gratis. Bisa internet. Polan apa Anda? Mana yang paling PC? Dulu sumpah mana paling PC dia napantan sampean. Ada apa Anda? Bulan bisa kebeli. Polan apa nih? Bermanfaat. Nggak boleh. Nah, orang mempunyai keinginan itu karena dia tahu terhadap manfaat apa yang dia ingini. Oke kan? Orang terus masuk organisasi kempolan umum napa manfaat teman masuk organisasi. Berarti sampian seaktif dengan organisasi untuk orang yang masih pada norak organisasi harus beritahukan, sosialisasikan, kasih tahu, beritahu ini loh organisasi, ini loh manfaatnya kalau masuk organisasi. Iya? Itu sih kan? Paham? Paham. Oke. Nanti bisa dijelaskan yang lain. Yang terakhir dari saudara Zefrozep, apa sih kelebihan dan luar biasa OSIS daripada organisasi lain, Kak? Nah, organisasi itu banyak, organisasi pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, macam-macam lah organisasi ini kan. Nah, apa kelebihan masuk organisasi OSIS? Coba mulai saya belum. Lek saya tak terpilih sebagai ketua, sebagai pengurus OSIS Semaken, organisasi siswa intra sekolah nih kan, saya tidak terpilih nih kan, kita sebagai pengurus, ini kan terus akan termasuk OSIS. Sampean pada giliran berikutnya terrontan setiap pengurus OSIS. Jadi entar nih. Ya, karena kemudian kita online lagi nampak untuk masuk OSIS. Nanti kan? Bulan tanya, kenapa mata kerontan masuk OSIS? Kenapa? Hah? Buat? Kau boleh? Jenuh, apa boleh? Mempunyai tanggung jawab, artinya takut saya tanggung jawab. Tak gaji, apa lagi? Ya, karena sampeyan nikah melihat dari perspektif kekurangannya, dari perspektif kelebihannya. Nah, kelebihan kepada menteti pengurus OSIS nikah, menteti pengurus OSIS, maka sampeyan banyak belajar di dalamnya, belajar tentang banyak hal. Napaan di antaranya? Ini kepulaku, tidak keluar di kantor, kama. Kuliah. Kalakwa, boleh. Pondok lagi. Kuliah, Pak. Pondok lagi. Berdesa juga boleh, berdesa alakwa, berdesa kuliah. Setelah itu mau kemana tidak selesai? Abinia, tinggal gini Pak Tema.
Diana. Dengar kan? Oke, saya Abi ini ya. Kemudian tak belajar tentang manajemen kepemimpinan, manajemen organisasi. Tahun ini tak pernah masuk, tak pernah aktif dalam organisasi. Kulaku munabini, maka bini kan seperti pemimpin. Kemudian rosoro dan gini kan. Dan negas. Bini antara anakku, ketik bos luar, bawahan dari laki lain. Kemudian Pak Arab dan anak ini budi. Pak Masa dia sedikatan. Maka sampean harus sampean yang jadi pemimpin. Saya ngatur urusan rumah tangga semuanya harus dipimpin oleh sampean. Artinya kebijakan rumah tangga sebesar-besar rasa harus atas perintah sampean, harus atas kebijakan sampean sebagai laki. Baik pemimpin. Makin mun si ala kuah, tinggal ala ko sampean kalau tetia bos ning grafon nah dapat tetia tukang rosoro, jadi karyawan biasa. Kalau tetia bos. Kalau tetia bos masuk organisasi, belajar tentang organisasi, belajar tentang manajemen. Kian berarti penting atau tak penting masuk organisasi? Penting. Oke, kemudian yang mau melanjutkan pendidikan, kemudian napapun deki, napapun tinggal lulus dari pendidikan nah mare, napapun yang tinggal lulus terus setia, misalnya setia rektor, setia dekan, setia dosen, setia guru, apapun hanya tinggal mare saja. Tak kalau setia apa? Nah. Oke, terus dia presiden apa boleh? Menteri, gubernur, bupati, nikah semuanya nikah butuh organisasi, butuh pengalaman dan wawasan tentang organisasi. Muntah nih organisasi tak bisa. Masuk organisasi, terus tadi otak masuk organisasi. Insya Allah tak gerak otak, padahal ini tujuan dengan otak itu. Beli pak. Yang kan tergantung dari organisasi. Kalau apa boleh? Kalau administratif, masuk organisasi. Nggak bisa. Banyak Coba saya yakin bila saya Mas Taufik ini kan, Mas Taufik ini sebagai orang organisatoris yang aktif di organisasi, di ini narasi dapatkan Mas. Nanti yang ketua OSIS ini kan, oke, yang ketua OSIS ini kan, nanti ini nama aktif karena aktif di organisasi. Dia yang masih belum aktif di organisasi, ini tak aktif insyaallah. Karena apa? Karena begini, orang mau aktif, oke ya, begini logikanya. Orang kalau sudah aktif di organisasi, kemudian dia sukses dalam organisasinya, maka banyak yang melirik, banyak senaksir. Insya Allah senaksir sama topik ini banyak yang bisa beda setong. Nyaman milih. Mungkin yang sama organisasi, sampai tidak mempunyai prestasi apapun. Ya ada tadi dengan kalian. Dengan kakak. Penting sih sampai nanti mau terjun ke dunia usaha, ke dunia pendidikan, ke dunia apapun, bahkan ke dunia politik, bahkan ke dunia pemerintahan, mereka butuh melatih diri, butuh tabungan proses melatih diri dan sejak sekarang di organisasi. Napun semakin, ayo aktif di organisasi. Mulai dari sekarang organisasi siswa intra sekolah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih semangat dan apresiasi yang tinggi kepada dua pembicara pada pagi hari ini. Dan lebih semangat lagi tepuk tangan untuk santri Muda Timur.
sesi yang telah kita jalani bersama tadi, baik dari pemateri yang telah menyampaikan luar biasa tentang kepemimpinan dan organisasi, sehingga purna juga ya, saya sebagai moderator atau pemimpin acara kali ini. Namun biarkanlah saya menyampaikan dahulu Ki Haji Nawawi Sedullah, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Sidogiri. Jika engkau menginginkan sesuatu, engkau akan mencari jalan. Namun jika engkau tidak menginginkannya, engkau akan mencari alasan. Saya Agus Mujiono, Allahumma fi'la kumatik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bentar ya, waktunya 10 menit. Silakan tunjukkan kepalanya. Silakan tunjukkan kepalanya. Duduk. Sambil ingatkan, robanah embun setepan alat romanah. Kengai, yang rindu. Kengai, muanai sepon nasepon sepon. Sekeriput kengai. Kengai. Sedikit kita mengingat orang tua kita yang pulang dari sawah. Sebelum Malaysia tak pernah ketemu, ingatkan wajahnya berubah atau tidak. Ingat, renungkan ada itu. Atau yang sudah diambil oleh Allah, ingatkan, doakan. Mohon fokus kepada saya ini 10 menit saja mengingat jasa kita bahwa kita adalah dilahirkan oleh kedua orang tua kita. Tolong jangan, kalau memang nggak suka silakan ada yang keluar saja. Kalau suka, kalau nggak suka atau dia. Santri biasanya rindu, ingin pulang, ingin bertemu ayah, ingin bertemu ibu. Anak-anak sebenarnya saya berikan contoh santri-santri. Reng sepo, saya bersekolah kalian semua sampai kerja dekat Malaysia. Sampai ke Sabah, Ngarek, Atani untuk membiayai adik di pondok. Tapi kalau adik kelakuannya, etikanya tidak bagus, todus reng sepo, todus reng komini, todus reng lagi melihat tingkah kaki sebagai santri tidak ada asal. Todus erasa ditangkap, du anak kaki bagaimana du tak tahu tingkah, tak tahu tentang ramah keburunan. Aten dutanana pakai mundur kami minyak tapi kini sudah disiko. Gimana hati kalian melihat kedua orang tua yang diejek karena kelakuan kalian? Ingat, ke rumah sakit aneh betulah kakek mulai tanpa pamit, kita kakek keluar dari mundur tanpa pamit. Engkau lain membela, santri lain membela. Bu, akan boncar pelajaran, anak baru keluar sakit baru keluar. Apalagi di Malaysia yang tidak bisa mantau anaknya di sini. Kalian liburan keluyuran, ketemu tetangganya di telepon, anak beken, waroh terpacaran, erasani. Sopan, ayo, saya utamakan etika, anak-anakku semua, etika. Ini penting buat kalian. Mati lampu ya. Mati lampu. Penyaring di jantan. Ini masalah etika. Saya tidak ingin kalian ini durhaka. Tidak, gimana? Saya punya anak baru 41 hari. Gimana perasaannya nangis malam-malam? Kalian juga seperti itu dulu. Ibu tidak bisa tidur, ibu tidak bisa bekerja, kalian nanti minta susu. Sama, saya sudah merasakan. Saya punya anak baru umur 46 hari. Betapa repotnya. Mana kalian lakukan dengan Bu, kok nggak kena santri? Bu, sayang yang paling malu sudah SMA, tapi pulang di pondok, yang di pondok biasa nyuci baju, biasa nyuci makan sendiri, akan tetapi ketika pulang kelambi nekirin sepenyutnya ki Allah kering. Kalian itu dimondokkan untuk merubah karakter sifat kalian untuk menjadi lebih baik.
Ki ngakan ki minta embu. Naraja. Tuduh sakit. Bagaimana kita memberikan bu? Gimana? Tengka boleh tak langkong paman. Itu. Aduh, tangannya luar biasa kumpul kira. Betapa bahagianya orang tua ketika ada pujian dari tetangga, ada perubahan drastis yang dimiliki oleh kalian. Angkat tangan. Dengan izin Allah, angkat tangan siapa yang ayah ibunya sudah diambil. Ayah ibu, dulu nanti ayah saya. Ayah ibu yang dua-duanya sudah diambil. Ayah dan ibu sudah ada punya orang. Ada. Alhamdulillah tidak ada, masih ada semua. Ayah ibu, bapak belum yang sempurna saya kalah. Sudah meninggal, benar. Alhamdulillah, saya bapaan sobung. Angkat tangan, saya bapaan sobung. Ini kau saya. Depan. Ini gak punya ayah. Benar yang ngirim selain dia iri. Kok tak kirim kang bapak? Bahkan melani bapak tak sokol. Buat iri ya, Medara yang ngirim, buat embunnya ternyata saya lain yang kirim bapak. Iri. Ngomong iya. Iri, ini teman kita. Kalian gak bersyukur pada ayah ibu, ayah kalian nasihat, dibentak, dimarahi. Allah Karim. Gimana perasaan kalian ketika melihat teman kalian ini? Ayahnya sudah diambil. Kapan ayahnya sudah diambil? 3 tahun yang lalu. Ketika wisuda, ketika haflatul imtihan, yang lain dikunjungi ayah, yang lain dikunjungi ibu, dia tanpa ayah. Mohon yang ayahnya diambil ke depan. Ke depan, silahkan. Berlari sama ibunya yang diambil. Ke depan. Ini anak-anakku. Berapa kali lagi? Ini sudah diambil. Mana kalian yang punya ayah dibentak? Bu, mempesena. Kekuatan dijo. Bu, kalian yang pesen kekuatan dijo. Awal tangga-tanggena. Di awal tangga-tanggena. Ngocak. Duh, mentan di pesen sepon. Duh, aduh sakit hati. Gimana perasaannya kamu? Gimana perasaan kamu? Ayo doa. Saya punya anak, betapa repotnya. Ayo, ada di sini. Siapa yang meninggal? Kapan? Sejak kecil ya Allah. Yang lain kalau sekolah diantar orang tua, kalau ada hamba pemilihan diantar orang tua. Dia tak punya ayah, tapi dia datang sekolah. Oh, maksudnya bahwa kita adik, ibu sedih pada siapa yang meninggal? Ayo. Kapan? 4 tahun kemudian. Seperti yang tahu, sekarang sampai di SMA. Kalau umpamanya teman santri kalian ngiri-ngiri, nggak punya ayah. Tidak. Sedih. Malah kalian punya ayah tidak dirawat. Tidak dirawat dengan baik. Hanya diminta saja. Hanya dipekerjakan saja. Tidak sopan. Jangan sampai ya anak santri itu tidak sopan terhadap ayah dan ibu. Tidak cium tangan. Menyakiti hatinya. Saya pengen santri di Jawa Timur seperti ini. Yang tidak pengen santri di Jawa Timur tidak sopan. Tidak tata krama. Suatu saat ingat khususnya ada tangan ibu, bukan hanya tangan ayah. Doa ayah ibu luar biasa. Kalau hari ini sampai ke depan kau berbakti, selalu memberikan senyuman, tidak menyakiti ke orang tua, insya Allah akan sukses. Coba angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Ada orang tuanya yang lagi sakit, parah, yang belum sembuh. Itu ada itu. Angkat tangannya. Mau ke depan. Yang ini siapa ya? Ayahnya sakit. Sana. Ada yang ayahnya sakit, ibunya sakit. Belum sembuh. Angkat tangannya. Kita doa bareng-bareng. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekarang angkat penyakitnya yang ada di tubuh ayah dan ibu ya Allah. Jangan kau ambil ayah dan ibu saya sebelum saya sukses ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya ingin ketika saya wisuda MA, ketika saya wisuda S1, ada ayah dan ibu di samping saya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat penyakitnya yang ada di
Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengumrohkan ayah ibu saya bersama saya, ya Allah. Saya ingin menghajikan ibu saya dan ayah saya. Ingat, tidak ada yang tahu. Kita pasti bisa untuk mensukseskan kedua orang tua. Adik ketua OSIS begitu sedih. Sini ketua OSIS. Itu mungkin rindu ayah masih ada. Ada di mana? Kerja apa? Kerja bertani. Dia sedih ingat orang tua ngawek. Anak kopak cukup. Dan kadang kita kira mandicum. Ya Allah, ya Rahman-Rahim, lancarkanlah rezeki ayah saya, ya Allah. Lancarkanlah rezeki ibu saya, ya Allah. Saya tidak ingin beliau pada saat bekerja, ya Allah. Sukseskanlah saya, ya Allah. Agar saya nanti bisa memberikan kebahagiaan terhadap ayah dan ibu, ya Allah. Kalau saya nakal, kalau saya jahat, kalau saya tidak berbakti terhadap ayah, bimbing saya, ya Allah. Saya sangat rindu, ya Allah. Yang ayah ibunya ada di Malaysia, katanya banyak sekali. Semuanya rindu terhadap ayah ibu yang di Malaysia. Di sini pakai bukunya, Dek, ayah ibu kalian di Malaysia kerjanya keras, kuli bangunan, capek, lain dibentak oleh atasannya, lesah, pas kaki dina, pas tak bersih ngajar. Tak gimana perasaannya kalau dengar ada yang ayah di Malaysia, di sini kalian nakal. Allah karim. Ayah berapa lama di Malaysia? Dari kecil. Dari kecil sudah ditinggal oleh ayah. Rom ayah. Iya. Rom. Kangen. Ingin ketemu. Apa biasa nak? Ingin nelpon, ingin kepada ayah. Surau di rumah. Jadi satu. Ajar begenang. Sepol. Orang tua itu, ini pada kata saya, orang tua itu pernah mengatakan seperti ini. Tong, para ajar kabeljen, mak letak paduan sengko, engkau laku panas, engkau laku bangunan, engkau laku tani, engkau laku ngalek, engkau sadero kakek, paduan sengko laku. Itu pesan ayah, tapi kalian tidak ngerti. Tong, marah laku beljen, tong, marah ajar beljen, tong, marah bantu sukses, engkau engkau saja laku, kakek saya ajar wajib. Jangan sampai adik ini juga menjadi orang yang sama dengan orang tua. Orang tua yang berhasil. Oke, kita anak petani. Oke, kita anak TKI. Oke, kita orang tidak mampu. Tapi kita harus melebihi dari ayah ibu kita. Aduh, menanyakan ini belambe. Nangis ketung niku jege kemi kaki setia kok candring kone bentak kiri kambing mulai kiri sepon senyuci sama rombo talus siraja dia ini mari motivasi ke depan. Jangan sampai kalian SMA apalagi SMP apalagi kalian masih nyuruh terhadap ayah ibunya, mau makan masih minta, kambingnya serangit kaki, masih merintah, sayangi, cium tangannya dengan baik. Jangan sampai kalian cium mana tangannya. Jangan sampai gini ciumnya, cium. Itu ibu kalian. Jangan kalian hanya kasih ke ceweknya. Peluk, terus. Ingat kata ilmu psikologi, meneng sepo umur seket ke atas itu butuhnya namanya perhatian. Bukan ekeren menduk, cak baru kita cek bu. Perhatian ke sekodi, bu dalam menjawab bunga, dalam mesapena, bu salah kau sarah, bu menarik ondaun, bu jaga kesehatan. Ini kayak gitu. Itu butuh perhatian. Di tangannya ya Allah ada perubahan, peduli terhadap saya itu. Ingat. Kalau ayah kalian, ibu kalian waktu ngirim ke sini, waktu nelpon dari Malaysia, bu, pakai tak apa-apa, bu, deremah lah, bu, deremah lah, berapa? Jangan hanya tangisan kalian ini
Ini luar biasa. Kalian mungkin semuanya anak-anak, semuanya menangis. Tapi ingat, hari ini harus ada perubahan. Santri Bira Timur harus ada etika, harus sayang terhadap ayah dan ibu. Sama dikit. Yuk, angkat tangan. Kurang. Ayo, ya Allah. Berarti. Betul. Pernah. Nyage. Ate. Sepuluh dua. Karena nyage. Ini. Kita berdoa semuanya pasti, tapi kita bisa. Maaf. Kita bisa nanti memberikan kebahagiaan kepada ayah. Baik, terakhir. Angkat tangannya semuanya. Saya akan ditunjuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sukseskanlah santri membawa Ulum Bira Timur, ya Allah. Semoga tercapai cita-citanya, ya Allah. Cerdaskanlah, ya Allah. Ampunlah dosa-dosanya, ya Allah. Terutama kepada ayah dan ibunya, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sukseskanlah saya, ya Allah. Angkat penyakitnya yang ada tubuh ayah ibu saya, ya Allah. Lancarkanlah beliau rezekinya yang ada, yang jadi TKI, ya Allah. Yang jadi petani, lancarkanlah petaninya, ya Allah. Yang berbisnis, lancarkanlah bisnisnya, ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Semoga saya sukses semua, ya Allah. Bisa kuliah, bisa mempunyai keturunan yang baik, punya istri yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau nakal, ingatkanlah saya, ya Allah, dengan caramu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya pernah membentak ayah ibu saya, ya Allah. Saya pernah menyakiti ayah ibu saya, ya Allah. Jangan sampai kau cabut nyawa ibu saya sebelum saya sukses, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kita jalani dari awal acara dan motivasi dari kedua pemateri, semoga itu tetap ada di dalam hati kita dan tidak pudar selamanya. Amin. Mari kita akhiri acara demi acara ini dengan pembacaan kafaratul majelis. Apa yang telah kita laksanakan, semoga dosa yang kita lewati yang ada sudah semoga diampuni oleh Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usahkah hati wangai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usahkah hati wangai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku Indonesia.
Indonesia